Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, konon hiduplah seorang kiai yang sangat alim. Di dalam dirinya jauh dari penyakit hati, sifat sombong, rakus, iri, dengki, adigang, adikung, adikuno, dan kikir. Sedikit pun tak berani menempel dalam relung hatinya. Sebaliknya, yang selalu terlihat bersinar-sinar menyilaukan seperti sinar lentera di kegelapan malam adalah sifat-sifat utama: sabar, nerimo, tawakal, jujur, loman, dan ngalah. Dalam setiap mutolaah di serambi masjid kecil di pesantrennya, sang kiai tak henti-hentinya mengingatkan ratusan santri yang berguru padanya. Mereka dinasihatkan menggugemi sifat-sifat keutamaan itu. Orang itu harus sabar dan ngalah, kata sang kiai suatu ketika. Kemudian dua sifat utama itu diuraikan dengan penuh kebaikan dan waskito. Kata kiai, hakikat sabar itu adalah sejatining amalan kang bisa ngalap rahmat Allah. Sedangkan ngalah bermakna ngaulo marang Gusti Allah. Itu artinya orang bisa ngaulo atau menghamba, bahwa tidak ada kekuatan sejati selain kekuasaan itu datangnya dari Allah. Bahwa manusia itu hanyalah sakdermo, tak memiliki kekuatan apapun di hadapan Allah yang qawiyu dan yang matin. Kiai ini terus menjelaskan dua sifat mulia ini dengan contoh sehari-hari di masyarakat. Sementara ratusan santrinya semakin meyakini kemuliaan hati sang kiai, mereka juga menyaksikan bagaimana setiap hari karomah yang dipancarkan dari diri sang kiai semakin bertambah. Bukan hanya di hadapan santri, karomah ini juga muncul di hadapan makhluk-makhluk lain. Pernah suatu hari ketika sang kiai pergi ke hutan, binatang-binatang penghuninya nampak tawadu memberi salam dan hormat pada sang kiai. Bahkan hewan-hewan itu mengantarkan langkahnya sampai ke pintu rumah. Begitulah bila keheningan hari-hari selalu disinari sifat-sifat terpuji, siapapun bisa menari dengan cahaya ilahi. Suatu ketika sang kiai ini tidak seperti biasanya. Beliau nampak termenung di serambi masjid pesantrennya. Sinar karomah yang menyala-nyala nampak redup. Dia nampak sedih. Melihat kiainya seperti itu, datang seorang santri dan berkata, "Kiai, beberapa hari ini engkau tampak sedih, selalu termenung sendiri. Kadang saya menyaksikan engkau menangis. Saya juga menyaksikan sekarang tidak lagi hewan-hewan hutan berucap salam kepada kiai. Sesungguhnya apa yang tengah terjadi, Kiai?" Sang kiai berucap, "Aku memang sedang bersedih. Ketahuilah santriku, aku sangat khawatir tak bisa mendekati Nurullah. Karena 7 hari ini semenjak aku beristrikan Nyai," sebutan santri untuk istri kiai itu Nyai, ya, "tak seorang pun menguji kesabaranku. Istriku sekarang orangnya penyabar, tawakal, jujur, dan loman. Tak pernah ada kata kasar yang keluar dari bibirnya. Sebaliknya yang ada hanya kerendahan hati, dia nurut pada saya. Sementara Nyai yang pertama dulu, sebelum meninggal dunia, dia orangnya cerewet. Sedikit saja saya salah, pasti ditegurnya. Sedikit ada yang tidak sesuai dengan dia, dia pasti marah. Mungkin karena aku jauh dari ujian itu. Apa yang kau saksikan dulu tentang aku, lalu sekarang mulai menjauh dariku. Memang benar, karomah pancaran kemuliaan tak begitu saja muncul dalam diri manusia. Untuk mendapatkan ini, setiap saat kita harus diuji. Ujian bisa datang dari diri sendiri, dari anak, dan dari istri, atau lingkungan kita. Bahkan kalau memang ujian itu sebagai jalan menuju kesempurnaan hakikat diri, harusnya tak dihindari. Sebaliknya harus dijalani. Seperti juga kiai kita ini, beliau bersedih karena tak pernah lagi diuji.
Lalu di hadapan santri ini, kiai ini berpesan, kesempurnaan laku sabar, nerimo tawakal, jujur dan ngalah adalah bertanding dengan lelaku marah, menang-menangan. Maka jangan engkau bersedih hati bila waktunya diuji. Berucaplah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan sejati kecuali dari dan dengan Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.